punya simpanan transaksi di sana. Usahakan kalau hari Jumat itu selesai, clear semuanya. Karena berbahaya nanti hari Senin bisa menjadi lompatan yang menganga panjang dan bisa habis saat itu. Tidak bisa kita tarik, tidak bisa. Ketika buka langsung melompat berarti langsung memakan margin kita. Oke, berikutnya kita coba lihat lagi, kita coba meraba dari data lama. Ada previous, ada forecast. Data lama itu yang kemarin bulan lalu ini 0,8 turun menjadi 0,3. Ada potensi turun di sana kalau ini menurut analisa. Sehingga USD berpeluang turun. USD turun, XAU berpeluang naik. Kemudian satunya lagi negatif 140 menjadi 85. Ini naik ya, naik yang cukup besar. Kalau ini naik maka USD berpeluang juga naik. Maka dua dampak ini bisa saja nanti dua-duanya berdampak, ada merah ada hijau. Yang mana kita prioritaskan? Tentu yang tren panjang, kita trennya dilihat ya. Tapi kalau dia ada masih dampaknya naik, biar dia naik dulu. Kalau sudah mulai muncul tanda-tanda sell, kita baru ikut sell, baru ikut tren panjang dan dampak atau efek dari news yang dirilis nanti. Sementara unemployment rate ini diperkirakan stabil, tidak naik tidak turun, berarti di sini masih netral. Ya, belum tentu nanti hasilnya. Kita lihat hasilnya nanti setelah jam 20.31 baru nanti muncul. Karena kalau pas jam 20.30 tidak muncul. Ya, setidaknya sudah lebih dari 20-30 menit. Oke. Apa ini? Melihat pergerakan candle trend mayor minor sudah mengarah ke seller. Iya, memang mengarah ke seller, tapi juga tetap hati-hati karena kalau dianalisa di sini ada penguatan emas atau pelemahan USD. Ada dua dampak nanti. Kalau menurut analisa ada dua dampak, maka kita harus hati-hati menyikapi. Bagaimana caranya kita nanti entry? Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana ketika jelang-jelang news dirilis. Biasanya saya kurang 5 menit sudah saya siapkan. Kalau dulu-dulu teman-teman itu saya siapkan 5 menit sudah saya siapkan angkanya di mana. Kemudian kurang 2 menit baru di input di sana. Kalau pakai buy stop atau buy limit baru di input 2 menit sebelum rilis berita. Bagi yang belum pengalaman jangan menggunakan real account. Coba praktekkan dulu. Ya, coba belajar menguasai dulu. Nanti suatu saat kalau ada rilis seperti ini, ada news besar, minimal kita punya wawasan, minimal kita punya pengetahuan di sana. Ya, sehingga tidak kacau, tidak habis. Kalau dulu-dulu selalu kalau ada NFP teman-teman ngumpul sehingga bareng-bareng, nanti sama kurang 5 menit saya kasih harga di mana buy stop, di mana sell stop, baru diinput jelang rilis itu kurang 2 menit. Harus diinput dengan cepat. Kenapa kita ngambil 2 menit? Ya karena 2 menit itu nanti waktu-waktu kritis. Setelah itu, setelah pas nanti tidak bisa kita input. Selalu bahkan kurang 1 menit itu rawan. Ya kita bisa kena sapu nanti. Oke, ini masih 15 menit, jadi kita ada cukup waktu untuk mengamati pergerakan demi pergerakan. Ya, saya sering sampaikan candle yang running itu perhatikan detak demi detaknya. Berapa turunnya, berapa naiknya, bukan dihitung, tapi lihatlah badan yang terbentuk di sana. Lihatlah badan yang terbentuk di sana, kemudian ekornya perhatikan, ekornya makin panjang atau makin pendek. Kalau makin panjang berarti penolakan, kalau makin pendek berarti tekanan dari atas kuat. Ya, kita lihat dari pergerakannya kan kelihatan. Ya, kuat, mau turun itu kuat sekali. Ya, walaupun tadi sekali lagi ada dua dampak yang diperkirakan, dianalisakan, tetap ada pelemahan USD. Maka kita jaga-jaga nanti, kita dengan strategi buy stop dan sell stop saja. Namun demikian kalau kita tidak tahu tekniknya,
ya, kurang 15 menit begini dimasukkan nanti bisa kesambar nanti. Kalau nanti jelang-jelang kurang 2 menit, maka area itu adalah area stabil, kita bisa entry di sana, ada dua arah kita pasangi pending order, buy stop dan sell stop. Kalau misalkan nanti buy stop kena, maka langsung di close, sell stopnya juga di close sekalian. Jangan satu-satu, tanggung. Berbahaya kalau news besar itu. Ini saya kasih contoh buy stop dulu ya. Nanti di atas itu buy stop, kemudian yang di bawah itu adalah sell stop. Ya, sekali lagi sebelum teman-teman berpengalaman, jangan gunakan real dulu. Perhatikan saja bagaimana nanti hasilnya. Teman-teman juga bisa menguji di demo nanti. Masukkan angkanya, masukkan lotnya, nanti hasilnya bagaimana. Ini adalah sell stop. Oke. Tapi arahnya bukan ini, tapi harganya bukan di sini dulu. Jangan masuk dulu ini ketika masih jauh. Ya, sekali lagi untuk menginput harga itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih enak ketika kurang 2 menit. Sehingga area itu area stabil. Kalau begini masih bisa naik turun di angka yang mendekati titik yang kita buat ini. Maka belajarlah di awal-awal 5 menit itu untuk mengikuti dulu pergerakannya. Ya, berapa jaraknya? Jarak itu tergantung kecepatan dia, pergerakan dia. Kalau pergerakan standar ya paling ambil 200, 250 boleh dari area running. Nah, atau 300 boleh. Nah, ini kan masih naik turun. Maka kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai benar-benar kurang mendekati news release. Ya, perhatikan gerak-geraknya, detak-detaknya. Kemudian kalau ini sudah terbentuk, jadi perhatikan ini sudah diawali sudah terbentuk seller yang mulai berjajar di sana. Semuanya akan kelihatan dari petunjuk yang terbentuk sebelumnya. Oke, sekali lagi untuk teman-teman yang belum pernah memahami, belum menguasai, ya nanti coba dengan di input di akun demo dulu, kemudian bagaimana hasilnya, kemudian kapan memasukkan. Sekali lagi tunggu hingga 2 menit sebelum rilis. Nanti kurang 2 menit saya kasih area untuk buy stop dan sell stop. Bagaimana cara kita mengambil titik untuk buy stop dan sell stop. Ya, masih kurang 12 menit, masih panjang. Jadi kita menunggu saja dulu, menunggu posisi terakhir bagaimana, pergerakannya bagaimana, arah tekanannya bagaimana, kemudian penolakannya bagaimana. Sekali lagi yang kita lihat badannya bagaimana, kemudian ekornya bagaimana. Kalau ekor makin panjang berarti penolakan makin kuat. Ekor makin panjang berarti penolakan buy makin kuat. Nah, hati-hati juga. Tapi kalau melihat tekanannya, seller ini memang betul-betul menekan kuat. Kemudian jangan lupa juga kita melihat, tetap kita melihat di support resisten di D1. Ya, support resisten di D1-nya di sini ada support. Ya, di D1 kalau kita melihat, nah, kalau kita melihat puncak di sini, kemudian dia menuju ke bawah. Semakin lama semakin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Ini juga habis itu makin turun, makin lama makin turun. Maka ini area tren turun. Ketika tren turun, maka fokus kita adalah sell. Fokus kita adalah sell kalau kita melihat di daily-nya. Kemudian karena ini hari terakhir satu pekan, maka jangan lupa membaca di time frame W1. Di mana time frame W1 ini pergerakan 1 minggu sekali ganti candle, maka ketika sudah menjelang hari Jumat atau jelang ini ditutup, ini kalau kita dengan H1 berarti jelang ganti candle di 55 menit atau bahkan 58 menit, kurang menit-menit terakhir mau ganti candle. Sama ini menit-menit terakhir mau ganti candle. Nah, ternyata betul-betul trennya masih turun di weekly, kemudian seller juga kuat.
Namun demikian tetap diwaspadai, di area di sini ada support yang cukup kuat. Ada dua ini yang sempat turun sampai di sini, berarti ini adalah support yang kuat. Ada dua yang ditolak di sana. Yang lain tidak ada yang paling bawah, maka ini yang terdekat yang paling bawah. Maka ini support kuatnya di sana. Kalaupun nanti kuat turun ketika mendekati area ini, area 1764, maka hati-hati. Untuk kehati-hatian kita, maka kita lihat nanti. Kalau kita mau entry buy, maka jangan melawan dulu ketika belum ada sinyal yang kuat buyer. Sinyal yang kuat itu apa? Bisa saja nanti dari penolakan begini, bisa saja nanti mulai berjajar hijau yang tebal-tebal. Selalu ada informasi dari candlestick itu sendiri. Jangan mencoba melawan ketika panjang, walaupun sudah ada penolakan. Kalau penolakan dalam tren yang panjang harus ada konfirmatornya, harus ada yang memperkuatnya. Tidak boleh sendirian, ekor panjang pun tidak boleh serta-merta itu kita anggap sebagai reversal. Belum tentu sebelum ada konfirmasinya. Ini di W1 posisinya tebal merah, maka kemungkinan besar tetap akan turun. Ya, beda lagi kalau nanti membentuk doji begini. Kalau di di hari Jumat sudah membentuk doji, atau yang bawah ini ekornya habis, bodinya habis jadi ekor tipis, mulai merahnya tipis. Nah, di situ berpeluang tekanan buyer itu kuat. Kalau ini bukan, tekanannya belum kuat, seller justru yang menekan kuat. Ini adalah di weekly atau di W1. Kembali lagi kita ke H1 ya. Kita lihat H1, nah dia sempat naik ya. Kalau sempat naik kecil kemudian turun lagi, kecil turun lagi, nanti ya bisa saja nanti kuat ke bawahnya, jauh lebih kuat. Kemudian kita lihat di time frame yang rendah. Kalau kita pengen melihat pergerakan lebih rendah, kita bisa di M5 ya. Nah, di M5 dilihat ya, nanti jelang kurang 5 menit nanti dilihat di sana. Nanti akan muncul di sini. Kalau dia berpeluang mau naik, nah selalu nanti juga ada petunjuk di sana. Ya, ini untuk melihat secara detail saja di time frame kecil. Namun yang paling pokok adalah di time frame yang sedang aja di H1. Ya, H1 ini akan jauh lebih valid daripada di M5. Nah, tadi kalau kita masuk di awal kan masih jauh, ditinggalkan jauh karena sudah sempat turun. Nah, ini kan terlalu mepet. Yang bawah ini terlalu mepet kalau kita di awal-awal masuk, maka kurang 2 menit baru kita masuk nanti di sana. Biar dua-duanya kita antisipasi, maka selalu kita nanti pakai buy stop dan sell stop. Ya, coba nanti kurang 2 menit dimasukkan. Kalau saya sudah sampaikan oke, dimasukkan, coba dimasukkan di sana. Dimasukkan untuk pending ordernya, buy stop dan sell stop. Ketika salah satu kena, maka segera di close, kemudian sebelahnya juga di close. Kalau dua-duanya bagaimana kena? Nah, dua-duanya kena tergantung lotnya. Kalau lotnya sama berarti ngunci, maka nanti melepaskannya ya, melepaskannya ketika sudah ada dominan di sana. Ya, misalkan mulai turun, kuat tekanannya ke bawah, maka ketika ada koreksi naik sedikit, yang buy itu harus di close duluan. Buy di close duluan, kemudian kita fokus di sell. Kalau nanti naik lagi, coba dengan recovery di sell lagi. Yang penting lihat dari hasil rilis newsnya bagaimana. Minimal jadi menjadi tambahan informasi. Oke, ini kurang ya 5 menit ya. Kurang 5 menit. Kita bisa taruh dulu, disesuaikan dulu, di adjust dulu biar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Oke, buat keseimbangan jaraknya kita bisa taruh 300 ya. Yang penting jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti kesambar semuanya. Kalau terlalu jauh nanti dapatnya tidak banyak. Oke, ini titik stabilnya dari dilihat pergerakan yang tengah ini, runningnya dilihat. Nanti akan ketemu titik stabil pelan. Nah, dia tidak naik tidak turun di situ. Maka nanti setelah kurang 2 menit baru kita input
Nah, silakan nanti mencoba di buy stop 1800.79 yang saya stop 1793.44 ya. Silakan dicoba, kurang 2 menit baru di input. Ketika kurang 2 menit ini kita terlambat atau tidak bisa masukkan, maka tidak bisa, jangan terlalu mendekat, jangan terlalu mepet, 1 menit berbahaya. Oke, ini adalah angkanya sudah saya tentukan di atas. Buy stopnya 1800.79 yang sell stopnya adalah 1793.44 ya. Nanti kita buktikan apakah naik ini dapat atau bahkan dua-duanya, nanti kita lihat ya. Kurang 3 menit ya, kurang 2 menit ya. Coba silakan yang teman-teman mau coba dengan di akun demonya, coba masukkan di angka buy stop dan sell stopnya. Kalau nanti kurang 1 menit teman-teman tidak usah melihat catnya. Kalau kurang 1 menit tidak usah melihat catnya, tapi fokus di angkanya. Jadi tinggal diklik, ditahan atau di close profitnya. Kalau profit misalkan sudah kena, kita langsung, nah ini sudah kurang 1 menit, kita bisa fokus di angkanya untuk nanti melihat ya apakah kena apa enggak. Kalau misalkan tidak ada yang kena, ya sudah, kita close semuanya. Oke, kurang 1 menit ini sudah. Oke, ini jelang kurang sedikit, nah pas 20.30 kita lihat, segera fokus di angka. Nanti kalau sudah plus langsung nah ini langsung di close saja, yang plus ya, yang atas di close. Nah nanti saya tunjukkan, saya tadi juga sempat, kalau sudah yang bawah di close, sell stopnya di close. Jadi fokus, tadi sudah dapat profit, yang close, yang bawah juga di close, sell stopnya di close sudah ya. Nanti kita lihat setelah itu hasilnya lagi seperti apa.